Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak diminta untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap yang menghina Habibana, Syekhina wa Murabbi Ruhina Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Anda justru menghinakan habaib. Dalam hal ini guru kami Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Anda menghinakan habaib. Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk menghormati zuriyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu adalah ahli bait yang suci. Bahkan dikatakan la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqin. Tidaklah mencintai ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafiqun sagi, dan tidak membenci ahlul bait kecuali mereka orang munafik dan orang-orang durhaka. Maka saya heran. Yuk mari kita berhati-hati. Siapapun habaib, saya menghormatinya. Bisa jadi saya berbeda pendapat dengan Habibana Habib Rizik, tetapi saya sangat menghormati beliau. Kenapa? Karena dikatakan haram masuk surga orang-orang yang zalim dan membenci para habaib. Saya sangat menghormati beliau, dan saya punya prinsip dalam kitab taklim, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Barangkali saya berbeda dengan salah satu habaib, tetapi saya tidak mungkin mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib. Itu pula yang diajarkan oleh guru kami, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan Anda catat, nggak mungkin seorang Habib Lutfi merespon apa yang Anda katakan, karena beliau selalu memandang kita umatnya dengan bi'ainir rahmah, dengan kacamata kasih sayang. Maka penghinaanmu terhadap guru kami tidak akan pernah mengurangi kemuliaan guru-guru kami. Tapi awas, kalau ini terus Anda lakukan, umat yang kemudian tidak terima dengan apa yang Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Bang Jaini. Ada 3 poin penting yang gue ambil dari omongannya si Miftah ya, yang barusan ya. 1, dia ngomong bahwa Habib itu ahlul bait yang disucikan. 2, siapa yang gak percaya sama Habib diharamkan masuk surga. Terus 3, yang namanya gurunya dia itu tuh, si Lutfi bin Yahya itu tuh nggak mungkin mengkonter omongan-omongan para pembenci habaib, karena dia itu begitu mulia. Karena pandangan Lutfi bin Yahya itu tuh sayang sama umat, kata dia kayak begitu gitu ya. Nah ini gue kupas satu persatu biar orang-orang yang nonton channel gue ini tahu mana orang yang lagi ngebohong, mana orang yang ngomong bener, mana yang ngomongnya ngaco gitu. 1, Habib itu adalah ahlul bait aja itu udah salah ya. Yang namanya ahlul bait itu cuma 4 orang, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Dan dia itu tuh satu rumah sama Nabi, satu rumah sama Rasulullah. Dan dia itu yang disucikan, jadi dia itu tuh disucikan, jadi nggak berdosa. Siapapun yang cinta sama beliau berempat, siapapun yang sayang sama beliau berempat, itu tanda-tanda ciri-ciri jelas orang mukmin. Dan dia ngomong Habib itu ahlul bait aja tuh udah salah gitu, nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, dan dia itu cuman kena doktrin sama Habib bangsat, anjing-anjing Belanda dari Yaman, orang-orang Askenazi ya, bahwa dia itu tuh ras yang paling mulia. 1 ya, intinya Habib itu bukan ahlul bait dan Habib itu nggak disucikan gitu ya. Terus 2, dia ngomong siapa yang gak sayang sama Habib, intinya siapa yang gak percaya sama Habib diharamkan masuk surga. Itu dalilnya mana? Ayat Al-Qur'annya mana? Hadis Nabi yang ngomong itu mana? Kalau ngomong tuh harus ada dasarnya. Jangan asal ngejeplak aja, Miftah gitu. Makanya lu tuh kualat sama kiai-kiai yang ngomong masalah kebenaran gitu loh intinya. Terus yang 3, dia ngomong Habibana Lutfi bin Yahya nggak bakal ngerespon omongan-omongan kita kayak begini, karena dia itu tuh sangat mencintai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar kalau ngomong suka kayak begitu
Emang di depan itu tuh dia tuh sok paling NKRI. Dia pernah ngomong, kalau saya diledekin saya nggak bakal marah. Tapi kalau NKRI diinjak-injak, NKRI ada yang ngutak-ngatik, maka saya akan paling depan turun ke jalan. Nah sekarang NKRI itu dikotak-atik sama lu, sama golongan lu, sama klan lu. Masa lu kagak turun ke jalan? Berarti lu hipokrit alias munafik tuh. Kedua, dia udah terang-terangan ngeluarin Jatman, didaftarin sendiri keluar dari NU. Dia udah mensabotase yang namanya Jatman. Itu penjahat. Ketiga, dia ngomong pendiri NU adalah Hasyim bin Yahya. Itu bohong lagi. Keempat, banyak masukin kuburan, kejahatan guru tuh banyak. Jadi kalau lu Mas Miftah menisbatkan bahwa lu muridnya dia, wajar lah sekarang lu tuh kena kualat kayak begini. Mungkin Allah tuh udah gedek gitu ya, karena mulut lu yang kasar itu tuh sering mengintimidasi orang-orang kecil. Karena mulut lu yang kasar itu tuh sering nyakitin umatnya Rasulullah. Karena mulut lu yang kasar itu tuh sering banget pengen ngelucu, tapi lawakannya kagak lucu gitu. Ketawa di atas penderitaan orang lain. Mungkin Allah udah gedek makanya lu dikasih kayak begini. Sekarang video-videonya pada belarakan beredar di mana-mana. Jadi kayak gitulah. Jadi buat yang nonton channel gue nih ya, kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, kita udahlah nggak usah percaya bahwa Habib itu tuh sekarang tuh jurian Nabi. Dia tuh nggak bisa ngebuktiin, dia tuh cuma bisa aja tuh memframing dan mengadu domba. Sekarang tuh di Tulungagung tuh gila, sekarang tuh udah ada gerakan massal tuh ya menolak Habib. Mudah-mudahan tuh gerakan-gerakan massal tuh yang di Tulungagung, di Solo dan di mana-mana itu nyebar ke Indonesia. Jadi Indonesia itu tenang gitu ya. Jadi Indonesia itu tuh nggak diacak-acak lagi dengan politik atas dasar identitas keagamaan atau segala macam. Sampai kemarin itu tuh waktu si Rizik Syihab ngomong, wah kalau saya nanti dibunuh, kalau dibunuh kagak mungkin lah ada yang mau ngebunuh lu. Siapa orang yang mau ngebunuh lu? Geli lah. Ngapain lu dibunuh? Orang sekarang karakter lu aja udah mati. Sekarang lu mau ngomong apa aja orang kagak ada yang ngikutin. Kalau dulu iya, lu mau ngomong apa orang ngikutin. Karena apa? Orang ngerasa lu tuh juriannya Nabi. Dan orang itu terdoktrin bahwa lu tuh harus diturutin gitu. Dan orang tuh terdoktrin bahwa kata-kata lu adalah kata-kata dari langit. Ternyata lu kan sekarang terbukti sebagai pengkhianat bangsa tuh. Kakek moyang lu tuh semuanya tuh ahli sejarah pada turun tangan semua ya. Ternyata tuh Pangeran Diponegoro dihianatin sama Ibrahim Ba'abut, dan ternyata Cilegon itu tuh dihianatin sama Utsman bin Yahya, dan ternyata track record lu tuh bikin kacau di bangsa gue tuh udah banyak gitu. Sekarang tuh orang Indonesia tuh dengan adanya YouTube ini, oke lah TV tuh kagak nyiarin, tapi kan medsos kayak gini kan orang pada tahu semua. Orang berpikir yang namanya kita nih ya, orang pribumi lahir di Indonesia, otomatis lah sayang lah sama negaranya, sayang lah sama agamanya. Dan sekarang ini pergerakan ini pergerakan sayang sama agama, pergerakan sayang sama bangsa, pergerakan sayang sama negara, bukan pergerakan yang adu domba. Sekarang kalau lu tuh sekarang tuh udah pada ketakutan tuh, kalian pada ketakutan, pada galau gitu ya, takut diapa-apain sekarang ya. Akhirnya kayak begini gitu loh. Dulu iya masa lu banyak karena orang tuh belum yakin bahwa lu tuh bukan cucu Nabi. Sekarang mah dengan adanya Dr. Sugeng, dengan adanya Kiai Imad, dan dengan adanya Gus Fuad apa segala macam, sekarang tuh orang udah tahu bahwa emang klien lu tuh cuma klien sampah doang, yang bisanya tuh nyampah, bikin bau, bikin onar, bikin busuk di negara gue. Saatnya lah pemerintah itu sekarang tuh mesti tegas ya. Yang namanya Habib itu cabut sertifikasinya tuh buat ceramah, nggak boleh lagi diceramah kecuali kalau dia mau jualan minyak wangi, jualan apa. Terus kalau ada pesantren yang di situ ada Habibnya, cabut sertifikasinya. Karena itu pasti bikin kurafat doang. Sekarang tuh harus ada gerakan dari pemerintah tuh untuk bersikap tegas ya, untuk mensertifikasi tuh orang-orang penceramah segala macam. Kalau ada ini, kalau gue yang jadi pemimpin negara,
Gue tahu nih bangsa ini nih klien-klien ini nih, klien-klien penyakit nih, kanker ya, harusnya tuh diamputasi gitu ya. Jangan dikasih pergerakan yang hebat, jangan dikasih dia bebas bergerak ke sono kemari apa segala macem gitu. Dan ini juga youtuber ya, yang youtuber yang ikhlas tuh ya, yang ikhlas mensuarakan kayak begini tuh harusnya tuh disupport tuh sama pemerintah, karena youtuber kayak gini dia membawa anti kanker gitu ya. Jangan sampai tuh doktrin Habib, doktrin Halwa apa segala macam tuh masuk ke alam bawah sadarnya orang-orang tuh yang kagak ngerti. Dan banyak kan sekarang muhibin kayak Muharrar itu akhirnya tuh jadi panglima terdepan juga kan ya, untuk menghancurkan klan-klan anjing-anjing Belanda dari Yaman ini gitu. Jadi yang terjadi sama si Miftah, gue ngomong si Miftah karena dia lebih muda dari gue 2 tahun ya. Yaitu karena dia kualat lah sama kiai-kiai yang ngomong kebenaran. Dia kualat sama Rasulullah gitu. Dia udah tahu nih gurunya itu tuh bejat, gurunya itu kagak bener, gurunya itu tuh tukang tipu, tapi tetap aja dibelain, tapi tetap aja nipu gitu. Dan omongannya dia itu nipu umat, kalau menurut gue itu fatal. Dan dia dipublis, karena dia dipublis ya gue bisa merespon dong gitu. Jadi gitu ya dari gue Bang Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.